Tegas, keluarga Ferry Irawan bantah tudingan Vena Melinda bahwa dirinya mengancam akan memviralkan video tanpa busana Vena bersama dirinya. Pernyataan tersebut sempat diungkap pihak Vena Melinda dalam konferensi pers sebelumnya bahwa Ferry Irawan pernah mengancam akan memviralkan video keduanya tanpa busana jika Vena tidak menuruti keinginannya untuk melakukan hubungan suami istri saat berada di salah satu hotel di kota Medan. Hal itu pun ditanggapi pihak keluarga Ferry Irawan. Didampingi kuasa hukum keluarga Sunan Kalijaga, dua adik Ferry Irawan yaitu Maya dan Ari membantah dengan tegas kabar tersebut. Keduanya mengaku tidak benar adanya. Bahkan pihak Ferry menantang pihak Vena untuk membuat laporan polisi jika benar Ferry pernah membuat ancaman demikian. Apa yang membuat pihak keluarga Ferry Irawan meminta pihak Vena Melinda untuk berhenti membuat pernyataan negatif untuk bangun opini publik memojokkan Ferry Irawan? Selain itu, kembali heboh pula tanggapan keluarga Ferry Irawan atas pernyataan pihak Vena Melinda terkait kedatangan ibunda Ferry ke kediaman Vena baru-baru ini. Menuding kehadiran ibunda Ferry Irawan sebagai suatu bentuk pencitraan belaka membuat pihak keluarga Ferry merasa kecewa. Sebab menurut adik Ferry, kehadirannya di rumah Vena Melinda baru-baru ini adalah murni atas inisiatif pribadi dan berniat untuk bersilaturahmi dan ingin tahu dari Vena secara detail apa sebenarnya yang terjadi. Lantas, apa yang membuat ibunda Ferry baru melakukan hal tersebut belakangan ini? Benarkah lantaran ibunda Ferry baru saja sembuh dari sakit yang dideritanya sejak sebelum prahara 8 Januari di Kediri terjadi? Benarkah niat ibunda Ferry saat itu benar-benar untuk bersilaturahmi? Juga hal yang tak kalah mengejutkan adalah terkait kondisi terbaru Ferry Irawan di tahanan Polda Jawa Timur saat ini. Sebagaimana diungkap adik kandung Ferry yaitu Maya kemarin. Maya yang baru-baru ini menjenguk Ferry di tahanan mengaku kondisi kakaknya secara mental memprihatinkan. Apalagi Maya melihat tanda-tanda bahwa penyakit yang biasa diderita Ferry akan kambuh lagi, serta kondisi fisiknya yang terlihat semakin kurus. Lantas, seperti apa Maya mendukung Ferry agar tetap sehat dan kuat dalam menghadapi semua yang akan terjadi ke depan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh pernyataan pihak Vena Melinda dalam konferensi pers sebelumnya bahwa Ferry Irawan pernah mengancam akan memviralkan video keduanya tanpa busana jika Vena tidak menuruti keinginannya untuk melakukan hubungan suami istri saat berada di salah satu hotel di kota Medan. Yang ditantang pihak Vena untuk disebarkan saja jika berani. Hal itu pun ditanggapi pihak keluarga Ferry Irawan. Didampingi kuasa hukum Sunan Kalijaga, dua adik Ferry Irawan yaitu Maya dan Ari membantah dengan tegas kabar tersebut. Keduanya mengaku tidak benar adanya. Bahkan pihak Ferry menantang pihak Vena untuk membuat laporan polisi jika benar Ferry pernah membuat ancaman demikian. Ferry juga sudah masuk kok sekarang. Mau ngapain lagi? Ngomong-ngomong misalnya kemarin ada lempar isu Ferry mengancam begini begitu.
Saya yakin Ferry juga nggak bodoh. Kalau sesuai apa yang di pemberitaan yang saya lihat, bahwa Ferry mengancam kalau nggak mau diajak berhubungan suami istri, maka Ferry mengancam Vena akan menyebarkan ya, akan menyebarkan foto atau video. Ya, bisa foto, bisa video. Iya, enggak, artinya apa di pemberitaan? Dan tidak berpakaian. Tidak berpakaian. Saya rasa Ferry nggak sebodoh itu. Makanya justru saya selaku kuasa hukum keluarga, dia yang melempar pernyataan, suruh dia yang membuktikan. Bahkan ya silahkan laporkan kalau memang ada ancaman seperti itu. Saya mendukung. Kenapa? Itu kan sesuatu hal yang tidak boleh atau ada dugaan pelanggaran hukum. Silahkan tempuh upaya hukum. Kalau dari pihak keluarga, tentunya mereka tidak tahu dan mereka tidak percaya. Ya. Nah, silahkan saja yang merasa itu membuktikan. Sederhana kok, simple. Toh udah didampingi sama pengacara hebat. Suruh buktikan saja ancaman-ancaman itu, laporin aja lagi. Sederhana kan? Gampang gitu loh. Nggak usah pakai ribet, nggak usah banyak bacot lah. Kalau dia berani, gua tantang aja. Berani nggak dia? Kalau dia laki-laki, ayo. Sebarkan aja. Berani nggak? Ada nggak? Karena itu sama sekali nggak ada. Nggak ada. Itu fitnah, nggak ada. Ya jelas lah, fitnah kalian gua. Itu fitnah, nggak ada. Makanya tunjukkan aja ke kalian. Tunjukkan aja dulu. Nggak usah disebarkan. Ada nggak? Ini kan ancaman, bagaimana mungkin? Udah santai. Orang udah di penjara ya wajar lah. Mengeluarkan berbagai gertakan-gertakan. Kita emang nggak peduli. Penting dia masuk aja dulu. Makan makanan penjara dulu. Terkait tudingan pihak Vena bahwa Ferry pernah mengancam akan memviralkan video tanpa busana keduanya, menurut keluarga Ferry adalah mustahil untuk dilakukan oleh Ferry Irawan yang saat ini mendekam di tahanan Polda Jawa Timur dan tidak memegang handphone. Apalagi Ferry tentu tahu resiko dari ancaman tersebut jika itu benar-benar ia pernah lakukan, karena malah akan menjadi bumerang bagi dirinya, di mana ia akan terjerat hukuman lantaran terkena Undang-Undang ITE. Selain itu, menurut Ari, salah seorang adik Ferry, tidak mungkin Ferry melakukan hal sebodoh itu karena menurutnya sang kakak sejak awal begitu tulus mencintai Vena Melinda. Sekarang Polri itu udah canggih, ada cybercrime. Yang dimana kalau Ferry sampai melakukan itu terhadap Vena, pasti Ferry juga akan ketangkep. Pasti Ferry berurusan hukum, Undang-Undang ITE. Ada dengar kemarin tuh agak kaget ya. Soalnya saya pikir nggak mungkin Ferry akan melakukan hal sebodoh itu ya. Yang tadi udah disampaikan sama Bang Sunan. Karena itu kan yang bagi yang menyebarkan atau yang mengedarkan itu kan ada undang-undang ITE-nya. Itu aja sih, dan saya nggak percaya Ferry akan melakukan hal seperti itu. Menuding pihak Vena Melinda sering menebar pernyataan-pernyataan negatif. Pihak Ferry pun meminta agar berhenti melakukan hal itu lagi, sesuatu yang menurut pihak Ferry adalah membangun opini publik terhadap Ferry yang saat ini sudah mendekam di tahanan Polda Jawa Timur dengan segala derita yang dialaminya. Jadi sudahlah, stop. Artinya melempar isu masalah ranjang, melempar isu masalah nafkah, melempar isu lagi saat ini masalah ada ancaman. Kalau memang ada ancaman, silakan laporkan. Jangan membangun isu, membangun opini publik yang negatif terhadap Ferry. Ferry udah masuk, mau diapain lagi sih? Gitu loh. Yang pinter gitu kan. Yang pinter yang bener-bener aja. Jangan mengklaim dirinya pinter, tapi apa yang dia perbuat, ya seperti tadi saya pertanyakan, apa dasarnya orang dilarang untuk berkomunikasi? Enggak lah, ngapain buang waktu? Saya udah bilang sama PNU, udahlah, orang sudah masuk penjara, ya tentulah mengeluarkan berbagai apa itu biarin aja lah. Ya, tapi memang nikmat di penjara. Geger, keluarga Ferry Irawan bantah Ferry mengancam akan menyebar video tanpa busana bersama Vena Melinda. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Ferry
atas tudingan pihak Vena bahwa kehadiran Ibunda Ferry di rumah Vena hanya pencitraan belaka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Geger, keluarga Ferry Irawan angkat bicara dan membantah Ferry pernah mengancam akan menyebar video Vena Melinda tanpa busana. Kembali heboh pula tanggapan keluarga Ferry Irawan atas pernyataan pihak Vena Melinda terkait kedatangan Ibunda Ferry ke kediaman Vena baru-baru ini. Menuding kehadiran Ibunda Ferry Irawan sebagai suatu bentuk pencitraan belaka, membuat pihak keluarga Ferry merasa kecewa. Sebab menurut adik Ferry, kehadirannya di rumah Vena Melinda baru-baru ini adalah murni atas inisiatif pribadi dan berniat untuk bersilaturahmi dan ingin tahu dari Vena secara detail apa sebenarnya yang terjadi. Soal mengapa baru ia lakukan sekarang, diakui adik Ferry lantaran Ibunda Ferry tersebut baru saja sembuh dari sakit yang dideritanya sejak sebelum prahara 8 Januari di Kediri terjadi. Jadi gini, maksud tujuannya Mami datang ke rumah Vena itu sebetulnya udah lama ya. Jadi waktu tanggal 8 itu sebetulnya udah mencari tahu sebetulnya ada apa sih, kejadian apa sih gitu. Tapi karena Mami memang kondisinya lagi sakit dan tidak memungkinkan untuk bertemu sama Vena, dan akhirnya baru pada kesempatan kemarin itu Mami baru pulih. Sebetulnya belum pulih banget ya, cuman berusaha untuk dengan itikat baik, dengan berusaha semampunya Mami itu datang ingin mengetahui secara langsung, tapi kan memang pas nyampe di sana Venanya tidak ada gitu ya. Taunya Vena nggak ada dari mana? Jadi waktu pas datang itu Mami ketemu dengan orang rumahnya. Jadi ketemu orang rumahnya, ditanya Vena ada atau enggak. Akhirnya orang rumahnya itu sempat masuk ke dalam, terus keluar lagi bilang Vena tidak ada. Oh, jadi Mami ketemu sama orang rumahnya? Nggak ketemu Vena ya? Tidak ketemu Vena. Jadi katanya tidak ada. Jadi akhirnya Mami memutuskan untuk pulang, itu aja sih. Mami itu kan tidak bisa komunikasi sama Vena ya kan, dan memang tidak bisa komunikasi sama Vena karena kan memang tidak direspon juga. Akhirnya Mami itu memutuskan untuk datang sendiri tanpa paksaan atau tanpa disuruh siapapun. Jadi Mami memang punya keinginan untuk bertemu dengan Vena. Bukan Mas Ferry yang nyuruh minta tolong, datengin Vena gitu. Nggak ada disuruh siapapun. Tidak ada satu orang pun yang menyuruh Mami untuk bertemu sama Vena, tidak ada. Jadi memang keinginan Mami ya? Memang keinginan Mami. Begitu kasus ini mencuat ke publik, ya, sudah lapor polisi, sudah berkali-kali pihak sana atas nama keluarga melakukan konferensi pers, yang intinya seolah-olah bahwa laporan dari Vena itu tidak benar, ya. Jadi mereka sudah berkali-kali, ya, bukannya datang ke rumah, tapi setelah 2 minggu baru sudah berkali-kali bikin konferensi pers. Tapi setelah kasus ini makin viral, akhirnya datang ibunya, tapi bawa wartawan. Maksudnya apa gitu loh? Ya, jadi itu mau pencitraan doang. Apakah begitu sikap seorang ibu kalau memang sayang sama mantunya? Anda tahu sendirilah jawabannya. Tak hanya itu,
Menanggapi sikap pihak Vena Melinda yang menutup pintu komunikasi dengan pihak Ferry Irawan lantaran sudah mau menggugat cerai, dinilai sebagai hal yang aneh oleh kuasa hukum keluarga Ferry Irawan. Adalah Sunan Kalijaga, sang kuasa hukum, justru menilai pentingnya komunikasi dalam kasus perceraian, lebih khusus dalam agenda mediasi. Melihat sikap Vena tersebut, pihak keluarga Ferry mengungkap bahwa Ferry pun siap bercerai, namun berusaha untuk tidak memutus tali silaturahmi dengan keluarga Vena Melinda. Pertanyaan saya ya kepada kuasa hukumnya Vena yang senior, yang terkenal, yang terhebat itu, atas dasar apa dia menyampaikan bahwa kedua pihak orang yang mau bercerai atau pasangan suami istri yang mau bercerai tidak perlu lagi berkomunikasi? Atas dasar apa dia menyampaikan hal seperti itu? Tolong tunjukkan kepada saya yang mungkin masih junior ini, ada nggak di undang-undang perkawinan yang mengatur bahwa seorang suami dan seorang istri yang mau bercerai tidak boleh berkomunikasi? Coba ditunjukkan kepada saya. Mungkin pada saat itu saya lagi bolos mata kuliahnya sehingga saya nggak tahu dan saya nggak pernah melihat adanya larangan tidak perlu berkomunikasi. Ini artinya memutus silaturahmi. Saya mau tanya, diutamakan nggak komunikasi dalam kasus perceraian? Diutamakan. Dalam agenda apa? Agenda mediasi. Gitu loh. Jadi saya heran kalau ada seorang pengacara senior yang menyatakan orang sudah mau cerai tidak usah berkomunikasi lagi. Sudah siap. Oh, udah siap. Jadi kabar gembiranya dari Mas Ferry, dia siap ya. Dia siap bercerai. Nah, gitu. Tapi tidak memutus silaturahmi kan? Tidak. Nah, kita ini kan nunggu. Kan yang berkoar-koar, kita siapin gugatan, ini kan bukan pihak kita. Pihak kita dari awal nggak ada kepingin cerai, betul Mbak? Pihak sana terus. Jadi silakan ditanyakan kepada sana. Kalau saya, yang pasti karena Mas Ferry sudah mantap, saya akan beradu bukti di persidangan perceraian besok. Pokoknya semua komunikasi melalui gua sekarang. Kalau pihak sana udah jangan jawab terus. Bolak-balik. Orang udah mau cerai, ngapain lagi komunikasi? Intinya begini, bilang sama sana, gua nggak butuh lu lagi, jangan hubungin gua lagi. Udah, hubungi dengan pengacara gua yang ganteng kok, mana sih? Ayo dong, ngapain sih? Orang udah mau cerai kok, ngapain lagi komunikasi? Sangat emosional, makanya mau cerai. Sudah tidak ada no, kata Vena, udah deh, lupakanlah itu. Ya, total udah, total Vena sudah nggak mau balik. Gugatan cerai sudah hampir selesai. Akan didaftarkan segera. Ya. Sampai mana Bang proses hukumnya Bang yang di Surabaya? Surabaya sudah hampir dilimpahkan ke kejaksaan. Dan sebentar lagi bakal sidang. Heboh tanggapan keluarga Ferry Irawan menanggapi pernyataan pihak Vena Melinda terkait kedatangan ibunda Ferry ke kediaman Vena adalah sebuah pencitraan. Benarkah kondisi Ferry Irawan di tahanan sangat memprihatinkan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Heboh, keluarga Ferry Irawan menanggapi pernyataan pihak Vena Melinda terkait kedatangan ibunda Ferry ke kediaman Vena adalah sebuah pencitraan. Juga tak kalah mengejutkan kondisi Ferry Irawan di tahanan saat ini, sebagaimana diungkap adik kandung Ferry bernama Maya kemarin. Maya yang baru-baru ini menjenguk Ferry di tahanan mengaku kondisi kakaknya secara mental cukup memprihatinkan. Apalagi Maya melihat tanda-tanda bahwa penyakit yang biasa diderita Ferry ada tanda-tanda akan kambuh serta kondisi fisiknya yang terlihat semakin kurus. Namun Maya terus mendukung Ferry agar tetap kuat dalam menghadapi semua yang akan terjadi ke depannya.
sejujurnya kita tuh besuk tuh nggak bisa lama. Mungkin hanya waktunya 5 menit sampai 10 menit. Yang penting kita hanya tahu keadaan dia baik-baik saja. Itu bagi kita udah cukup. Dan keadaannya baik-baik saja? Baik, dalam kondisi fisik, tertekan, itu pasti. Tapi kita nggak mau ngasih hal-hal yang negatif sama kakak kita. Kita tetap kasih semangat, percaya bahwa yang namanya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kebenaran itu akan terungkap pada akhirnya nanti. Jadi saya cuma kasih semangat, bawain makanan, bawain kesukaannya. Ya udah sekedar itu aja. Ya asam lambung kambuh sih wajar-wajar aja. Asam lambung kambuh itu kan yang namanya kita banyak pikiran, kita kurang makan, banyak aktivitas yang nggak sesuai apa yang kita asupan gizinya ke tubuh, semua juga bisa terjadi gitu. Saya juga kalau lagi banyak pikiran, asam lambung saya bisa kumat. Tapi saya tetap bilang sama dia, minum obat, makan yang baik, jaga kesehatan, karena kita akan menghadapi segala situasi yang unpredictable ke depan. Jadi membutuhkan stamina yang kuat. Cuman bilang kayaknya lehernya udah mulai agak sakit deh. Oh ya udah perlu apa nih, perlu obat atau apa gitu. Tetap yang itu aja sih, standar aja, nggak ada yang dia mengeluh badan sakit atau apa, enggak. Syarat penjepitnya itu ya? Distonianya. Tapi yang mudah-mudahan enggak sampai kambuh dulu, karena saya bilang saat ini semangat, harus jaga kesehatan, jaga fisik. Kalau adaptasi, kalau ini gimana, kita juga semua akan beradaptasi kalau kita ditaruh dimanapun. Mau nggak mau kita harus beradaptasi, dan alhamdulillah proses adaptasinya itu berjalan dengan baik. Kelihatannya kurus. Kurus ya? Ya, kurus, lebih kurus. Ya karena itu ya makan ya mungkin makan, tapi namanya punya pikiran ya pasti Ya, gimana lah. yang penting kabar gembiranya Mas Ferry masih sehat dan mantap untuk bercerai ya. Ya. Nah, udah itu kabar gembiranya dari pihak keluarga. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.